Bab 2441. Ditemukan. Orang yang bertanggung jawab. Lin Yi tertegun sejenak sebelum dia dapat memahami situasi di sini. Tak heran jika Sujiaki tampak seperti wanita muda yang naif, ternyata inilah alasannya. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Ekspresi Sujiaki sedikit kesal, seolah-olah dia tidak ingin dia melanjutkan berbicara. Ini tidak ada hubungannya denganmu, berbaringlah dengan benar. Setelah ditegur, Sujiaki tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Tanya Lin Yi. Saya baru saja mendengar Jiaki berbicara tentang detail kecelakaan mobil itu, kata Su Jianxie dengan wajah tegas. Apa yang terjadi denganmu? Kamu sudah tahu sebelumnya kalau ada yang mengikuti, tapi tetap saja, ini terjadi. Ini bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan, kata Lin Yi. Saat itu, terlalu banyak mobil di jalan, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Hasil saat ini adalah yang terbaik. Saat dijahit, Lin Yi meninjau seluruh proses. Pelakunya adalah orang yang sangat cerdas, bagaikan mesin presisi, ia memperhitungkan segala sesuatunya. Bahkan sudut tabrakannya dipilih dengan sempurna. Jika selisihnya sedikit saja, mobil mungkin tidak terbalik, yang juga merupakan taktik yang paling umum digunakan untuk menangkap penjahat. Lin Yi yakin jika ada orang lain di sana, bukan dirinya, konsekuensinya akan jauh lebih parah. Apakah seseorang dapat bertahan hidup masih menjadi pertanyaan. Bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Apa itu yang seharusnya kamu katakan? Su Jianxie sudah sangat marah, dan wajahnya bertambah gelap setelah mendengar kata-kata Lin Yi. Memang, ini adalah hasil terbaik. Hehe. Su Jianxie tertawa mengejek, menderita gegar otak, dan kau masih bilang itu hasil terbaik. Aku penasaran sekali, dengan kemampuanmu, bagaimana kau bisa memakai seragam itu? Cukup ayah, jangan membahasnya lagi. Sujiaki membela Lin Yi, jika bukan karena Lin Bro, yang menyuruhku memegang gagang pintu terlebih dahulu, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Tapi itu juga karena ketidakmampuannya. Lin Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia benar-benar tidak ingin berdebat dengan orang-orang ini. Su tua, berhentilah membuang-buang kata padanya, Ibu Sujiaki angkat bicara. Suruh pemimpin mereka memanggilnya kembali, kirim seseorang yang lebih cakap ke sini. Saya sudah menelepon, tapi mereka bilang dia yang paling mampu, tidak ada yang bisa menggantikannya. Kemampuan seperti itu dan mereka menyebutnya kuat. Liu Xichao mencibir, tatapannya penuh penghinaan. Standar Zonghai benar-benar terlalu buruk, kata rekan pria lainnya. Dengan levelnya, dia bahkan tidak sebanding dengan para pendatang baru di sini. Su Jianxie murka sekali, makin marah dia menatap Lin Yi, makin marah pula dirinya, namun dia tidak berdaya melakukan apapun. Mencicit. Tepat pada saat itu, pintu bangsal didorong terbuka, dan seorang pria parubaya berusia 50-an masuk, diikuti oleh 3 orang lainnya. Mengapa mereka datang? Pria parubaya yang masuk adalah seseorang yang tidak begitu dikenal Lin Yi, hanya terlihat agak familiar, sementara 3 lainnya adalah Liu Hong, Qiu Yuluo, dan Ning Che. Tapi sebelum Lin Yi bisa berbicara, Su Jianxie tiba-tiba berkata, "Pemimpin, apa yang membawamu ke sini?" Orang yang dia sapa sebagai pemimpin adalah pria parubaya yang masuk lebih dulu. Namanya Yang Zengqing, dan dia adalah polisi tertinggi di Yanjing, setara dengan Chen Bingqiang dari Zonghai. Terlebih lagi, setelah melihatnya, orang-orang seperti Liu Xichao dan yang lainnya semua berdiri tegak, tidak berani bergerak sedikitpun. Mendengar ada insiden, jadi saya datang untuk melihatnya. Sebenarnya ini bukan masalah besar, hanya gegar otak ringan. Istirahat beberapa hari dan saya akan diperbolehkan pulang, kata Su Jianxie. Sudah terlambat bagimu untuk datang ke sini secara pribadi, aku benar-benar malu. Tidak apa-apa, kata Yang Zengqing, fokus saja pada pemulihan, tidak perlu terburu-buru untuk kembali bekerja. Ya, terima kasih, pemimpin, atas perhatian Anda. Su Jianxie sangat gembira, hampir tidak tahu bagaimana mengungkapkan kegembiraannya. Itu bukan masalah besar, namun sang pemimpin benar-benar datang berkunjung secara langsung, yang tentunya berarti dia sangat dihargai. Prospek masa depannya jelas terlihat bagus. Terima kasih kembali. Dengan kalimat sederhana, Yang Zengqing melangkah melewati Su Jianxie untuk mendekati Lin Yi. Hal ini mengejutkan orang lain. Bocah kau, datang ke Yanjing tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelumnya, katanya. Berbeda dengan sikap tegasnya terhadap Su Jianxie, dia memasang wajah ramah dan gembira saat menghadapi Lin Yi. Adegan ini membuat Su Jianxie dan yang lainnya bingung. Ini jelas wilayah mereka, jadi bagaimana dia bisa menjadi tokoh utama? Dia bahkan menerima sambutan dari Yang Zengqing. Saya di sini hanya untuk menangani sebuah kasus, tidak menyangka hal ini akan terjadi, kata Lin Yi. Tatapan Lin Yi tertuju pada Liu Hong dan yang lainnya, bagaimana kalian tahu aku datang ke Yanjing? Direktur Wu memanggil direktur yang ke sini, dan tentu saja kami tahu, kata mereka.
Orang ini bicaranya terlalu cepat, kata Lin Yi sambil tertawa dan merasa tak berdaya. Ini rumah sakit polisi bersenjata, saat Anda dibawa ke sini, tidak ada yang bisa menyembunyikan identitas Anda, kata Liu Hong sambil tertawa. Kau benar-benar mempermalukanku, datang ke sini untuk menangkap penjahat lalu mobilmu digulingkan oleh mereka. Memalukan, kan? Tidak ada yang bisa kulakukan, kalian semua tahu bagaimana lalu lintas Yanjing, mobil di kedua sisi, tidak ada tempat untuk bersembunyi, kata Lin Yi. Lagi pula, puaslah dengan ini, kalau orang lain, mereka mungkin sudah mati. Siapa penjahat yang mendorongmu sampai sejauh ini? Entahlah, tapi jelas tangguh, bahkan prajurit pasukan khusus pun mungkin tak mencapai level ini, kata Lin Yi. Di luar pasukan khusus, berita ini mengejutkan semua orang yang hadir. Orang lain itu terampil dalam pelacakan, pembunuhan, kontra pengawasan, penyamaran, berani namun hati-hati, sangat cerdas di antara kelebihan lainnya, dan sampai sekarang, saya belum menemukan kelemahan apapun. Setelah merenung beberapa detik, Lin Yi menatap ketiganya, rasanya ini setara dengan kita. Mustahil, Ning Che merasa sulit mempercayainya. Saya sudah meninjau urutan kejadian sebelumnya, dan pelakunya pasti sudah mulai melacak kami dari TKP, perjalanan hampir 15 menit ke lokasi kecelakaan, dan baru di menit-menit terakhir saya menyadari kami sedang diikuti. Itu saja membuktikan dia bukan orang biasa. Saat kejadian, ada banyak mobil di kedua sisi jalan, dan pelakunya menyamar di antara mobil-mobil itu, jadi, wajar saja kalau Anda tidak menyadarinya, kata Ning Che. Itu salah satu alasannya, tapi kemampuan pelacakannya memang bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa, kata Lin Yi sambil menatap Qiu Yuluo dan Ning Che. Tingkat keahlian ini hampir setara dengan kalian berdua. Kalau tidak mungkin dia bisa mengikutiku begitu lama tanpa ketahuan. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, kasus ini jadi jauh lebih menarik, Liu Hong mengevaluasi dengan penuh semangat. Baiklah, cukup orang itu terluka, sekarang bukan saatnya membicarakan ini, Ning Che menatap Lin Yi. Ayo, kita pindah ke tempat lain, besok aku akan panggil dokter untuk mengganti perbanmu. Dibandingkan dengan yang lain, Ning Che tidak diragukan lagi adalah orang yang paling peduli terhadap Lin Yi. Tentu saja dia tidak ingin dia tinggal di rumah sakit. Itu berhasil, aku juga tidak ingin tinggal di sini lagi. Bab 2442. Perasaan abadi yang tak terselesaikan. Jika kau tak ingin tinggal, pergi saja. Ning Che tidak banyak berpikir lagi dan bersiap mengemasi barang-barang Lin Yi dan pergi. Namun, meski pembicaranya mungkin tidak bermaksud banyak, pendengarnya mungkin menyimpannya dalam hati. Kata-kata ini kedengarannya sangat mengganggu telinga Su Jianxie dan yang lainnya. Mereka merasa gelisah dan malu. Jelas sekali bahwa itu tentang diri mereka sendiri. Namun hingga kini, mereka masih belum mengetahui apa-apa. Mereka penasaran dengan identitas Lin Yi. Mereka punya firasat samar bahwa kali ini mereka mungkin telah melakukan lebih dari yang dapat mereka kunyah. Apakah kamu yakin lenganmu baik-baik saja? Yang Zengqing bertanya dengan khawatir. Kalau tidak, saya bisa memanggil seseorang untuk mengatur pemeriksaan menyeluruh untuk Anda. Jangan khawatir, Ketua. Ini bukan apa-apa, hanya luka ringan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Hanya beberapa jahitan, dan sarafnya tidak rusak. Bagi Lin Yi, itu bukan masalah serius sama sekali. Baiklah, mengingat status khususmu, tidak nyaman bagiku untuk menahanmu di sini, kata Yang Zengqing. Jika ada hal dalam kasus ini yang membutuhkan kerjasama, jangan lupa untuk segera menghubungi saya. Setelah berkemas cepat, Lin Yi pergi bersama mereka bertiga. Di pintu masuk bangsal, Liu Hong dan Yang Zengqing berjabat tangan dan bertukar kata-kata sopan sebelum pergi. Dalam hal pangkat, Yang Zengqing lebih tinggi dari Liu Hong, jadi setelah mengirim kelompok itu ke pintu, dia kembali. Kembali di bangsal, orang dapat dengan jelas merasakan bahwa suasananya agak menyesakkan. Bagaimana penyelidikan kasus ini? Apakah Anda sudah menemukan pengemudi tabrak lari itu? Tanya Yang Zengqing dengan wajah tegas. Belum, masih dalam penyelidikan. Yang Zengqing berpikir sejenak lalu berkata, suruh orang-orangmu mengatur berkas-berkas kasus, aku akan bertanggung jawab secara pribadi. Hah! Semua yang hadir terkejut mendengarnya. Pemimpin, apakah itu benar-benar perlu? Jika Anda sendiri yang mengambil alih kasus ini, bukankah itu seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang? Anda tidak mempertimbangkan siapa pihak yang terluka. Tidak berlebihan bagi saya untuk menanganinya secara pribadi. Orang-orang saling berpandangan, semuanya dengan ekspresi terkejut. Mungkinkah dia? Jangan tanya sisanya. Ingat saja, kalian semua tidak boleh memprovokasi dia, kata Yang Zengqing. Mendesis. Semua orang menarik napas dalam-dalam, dan Su Jianxie tidak dapat menahan perasaan gugup. Saya punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi saya akan pergi, kata Yang Zengqing. Cepat serahkan kasusnya, jangan buang-buang waktu. Setelah Yang Zengqing pergi, bangsal menjadi sunyi.
Wajah semua orang pucat, ketakutan hingga terdiam oleh identitas Lin Yi. Ini semua salahmu, keluh Sujiaki. Kakak Lin sudah berusaha sekuat tenaga melindungiku, dan kau masih menyalahkannya. Jika aku tahu hal ini sebelumnya, aku tidak akan menyalahkannya. Su Jianxie mondar-mandir di bangsal dengan tangan di belakang punggungnya, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Su tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada titik ini, kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Meski Lin Yi terluka, tak seorang pun mempermasalahkannya. Setelah meninggalkan rumah sakit, mereka langsung membawanya ke Jalan Gui, bersiap untuk makan camilan larut malam. Kau tidak benar-benar datang ke sini hanya untuk memecahkan kasus, kan? Ning Che membuka beberapa botol bir dan memberikan satu kepada setiap orang. Tentu saja, untuk apa lagi aku ada di sini kalau tidak ada sesuatu yang membutuhkan perhatianku. Kasus ini pasti sangat rumit, sampai-sampai kau mengejarnya sampai ke Yanjing. Lebih sulit dari yang kalian bayangkan. Lin Yi meneguk birnya dan berkata, meskipun kita belum berhadapan secara langsung, aku punya firasat kalau kita berhadapan, pertandingannya akan cukup seimbang, pelakunya sangat kuat, dan juga seorang cabul. Mendengar ini, semua orang merasa terkejut. Siapapun yang bisa menjadi tandinganmu pasti mengerti cara menghasilkan kekuatan dari dantian mereka, mungkin saja mereka berasal dari Brigade Pengawal Pusat. Qiu Yuluo berkata dengan santai. Apakah tersangka punya ciri-ciri khusus? Saya bisa membantu Anda menyelidikinya. Lin Yi mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, tidak ada ciri-ciri yang tertinggal, dan dia sudah membunuh 5 orang. Jika kau tidak menemukan petunjuk apapun, orang ini pastilah luar biasa, kemampuan kontra pengawasannya sudah mencapai level yang sangat tinggi. Lin Yi mengupas udang dan mulai mengunyahnya dengan penuh semangat, sambil mengkritik. Itulah sebabnya aku bilang, dia selevel denganku. Menggunakan kendaraan lain untuk berlindung, dia mengikutiku selama lebih dari 10 menit sebelum akhirnya terlihat. Ini tidak mudah. Kalau begitu akan sulit, jalani saja perlahan-lahan. Kata Qiu Yuluo. Tapi, memiliki lawan seperti itu cukup menarik jika dipikir-pikir. Bukankah itu benar? Baiklah, berhenti bicara soal pekerjaan, ayo kita minum dulu. Semua orang mengangkat gelas mereka dan menghabiskannya sekaligus. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan di Brigade? Tanya Lin Yi. Semuanya normal, kata Ning Che. Tapi saya merasa jika kita terus berlatih seperti ini, orang-orang dari keempat kelompok itu bisa dengan mudah dibunuh oleh tim Yanlong. Kelompok itu benar-benar kejam. Qiu Yuluo berkata. Beberapa hari yang lalu, seorang pemimpin dari Brigade Pasukan Khusus datang untuk belajar dari pengalaman kami, tetapi mereka pergi setelah menonton kurang dari 10 menit. Apa yang telah terjadi? Mereka mengatakan jika Brigade Pasukan Khusus berlatih seperti tim Yanlong, orang-orang akan mati dalam waktu 3 hari. Selama itu tidak membunuh mereka, latihlah mereka sampai batas maksimal. Kata Lin Yi. Tidak ada yang namanya obat penyesalan di dunia ini. Ning Che mengerutkan bibirnya pelan, dia tahu betul bahwa insiden Panem merupakan luka abadi di hati Lin Yi. Tidak peduli berapa tahun berlalu, dia tidak akan lupa. Ia tidak ingin sejarah terulang kembali, ia berharap setiap anggota tim dapat berdiri sendiri. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan penelitian teks kuno yang kita temukan? Ada perkembangan baru. Kami baru saja memasuki fase sintesis, tetapi hasilnya masih belum diketahui, dan mungkin memerlukan waktu lebih lama, kata Liu Hong. Secepat itu, sudah dalam fase sintesis. Menurutmu para petinggi tidak terlalu memprioritaskan proyek ini, kata Liu Hong. Jumlah uang yang mereka kucurkan untuk menguraikan teks kuno itu, dari awal hingga sekarang, bisa mendanai sepertiga biaya pembangunan kapal induk. Tentu saja, kemajuannya cepat. Bagaimana dengan orang-orang dari negara lain, adakah pergerakan terkini? Tidak ada, Liu Hong menggelengkan kepalanya. Sedikit pun tidak. Mungkinkah ada yang terlewat? Sungguh, tidak ada keributan. Ini benar-benar berbeda dari sikap agresif mereka di awal. Tapi saya merasa semakin sepi, semakin kita perlu waspada. Saya punya firasat mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Memang, semua orang sekarang tegang. Kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada kesalahan fatal, kata Liu Hong. Lin Yi memegang gelas birnya, memikirkan apa yang dikatakan Lin Jingzhan di awal tahun. Apapun yang terjadi, China aman kecuali ada yang ingin memulai Perang Dunia Ketiga. Kekhawatiran seharusnya diarahkan ke luar negeri, pada tahap saat ini, China berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kamu menebaknya dengan benar, kata Liu Hong. Mereka pasti tidak akan mudah menyerah. Mari kita lihat trik apa yang akan mereka lakukan. Kamu juga harus siap, karena situasi baru bisa muncul kapan saja. Bab 2443. Pelatihan non-manusia. Aku sudah siap sejak lama, hanya masalah kapan mereka akan datang. Lin Yi berkata sambil tersenyum sambil mengangkat gelasnya. Ia penasaran bagaimana organisasi asing dan resmi akan berusaha merebut buku-buku kuno dari relik tersebut.
Mereka minum sampai dini hari sebelum masing-masing menemukan tempat untuk beristirahat. Seperti biasa, Ning Che masih pergi bersama Lin Yi. Namun kali ini, keduanya tidak berbuat apa-apa dan tidur dengan tenang. Keesokan harinya, saat Lin Yi bangun, Ning Che sudah merias wajahnya di kamar mandi. "Bagaimana luka di lenganmu?" "Bukan apa-apa, hanya luka ringan." Lin Yi menguap, lalu turun dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi. "Apakah kita punya rencana untuk hari ini?" Sambil berbicara, Ning Che menyiapkan pasta gigi untuk Lin Yi. "Saya akan memeriksa status budidaya mereka di brigade, sudah lama sejak kunjungan terakhir." "Bagaimana dengan kasus yang sedang kamu tangani?" "Tidak menanganinya. Pembunuhnya tidak meninggalkan petunjuk apapun, tidak ada petunjuk yang bisa kuikuti bahkan jika kau memintaku menanganinya sekarang," kata Lin Yi sambil menggosok giginya. "Biarkan aku bersantai dan merasakannya dulu, lalu aku akan pergi melihat keadaannya nanti." Itu berhasil. Setelah mandi, mereka makan di hotel dan kemudian berkendara ke brigade pengawal pusat. Tempat pelatihan yang luas dipenuhi orang-orang dari 4 kelompok, yang terlibat dalam latihan praktis. Tugasnya sederhana, mereka diikat dengan tali ke kendaraan dan melakukan lari bola-balik melintasi tempat pelatihan. "Hal ini agak menarik," kata Lin Yi sambil tertawa. "Hanya orang-orang aneh dari tim Yanlong yang bisa melakukan hal seperti ini," kata Ning Che. "Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menakuti anggota brigade pasukan khusus." "Saudara Lin." Saat mereka tengah berbincang, tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara. Suara itu adalah Luo Qi yang memanggil. Melihat Lin Yi, kelompok pertama menghentikan latihan mereka. "Kalian semua ngapain?" "Terus latihan." Zhang Tao, yang memimpin kelompok pertama, berteriak, dan meski anggota kelompok pertama saling berteriak, tak seorang pun berani melawan, dan mereka pun melanjutkan latihan sebelumnya. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi, sebaliknya, dia menganggapnya cukup bagus. Jadi begitulah, Lin Yi menyaksikan dalam diam hingga setengah jam kemudian, ketika Zhang Tao akhirnya mengumumkan pemecatan dan istirahat selama 20 menit. Kelompok pertama bergegas menuju Lin Yi secara serempak. Xiao Bing memeluk Lin Yi dengan erat. "Lin bro, aku kangen banget sama kamu, aku lagi dilatih mati-matian di sini. Rasanya kayak lagi haid aja saking banyaknya mereka ngelatih aku." "Pasti melelahkan," Lin Yi menepuk kepala Xiao Bing. "Lebih dari sekadar melelahkan, hal itu praktis membunuhku. Ini demi kebaikanmu sendiri. Lihatlah ke seluruh dunia, levelmu belum maksimal. Pelajari satu keahlian lagi, dan kau akan punya satu trik penyelamat lagi di medan perang nanti." "Memhem. Kapan pelatihannya berakhir malam ini?" "Ini tidak ada habisnya," kata Xiao Bing. "Ini latihan 24 jam tanpa henti. Kamu bahkan tidak bisa tidur." "Sejak minggu lalu, tidak ada pembicaraan tentang tidur," Xiao Bing menjelaskan. "Namun setiap 3 hari, kami mendapat waktu istirahat 2 jam, bagaimana kami memanfaatkannya tergantung pada kami." Lin Yi agak terkejut, tampaknya ada alasan mengapa bahkan anggota brigade pasukan khusus bisa takut. "Saudara Lin, tolong beri kami waktu istirahat. Kalau terus begini, kami benar-benar akan dilatih sampai mati," pinta Luo Qi sambil memeluk lengan Lin Yi dengan genit. Lin Yi memandang Yu Xiying dan Sui Qiang. "Bagaimana perasaan kalian berdua tentang hal itu?" Keduanya bertukar pandang, dan Yu Xiying berkata, "Kalau bisa istirahat, ya. Kita belum makan enak selama seminggu." "Baiklah, aku akan mencobanya nanti." Keputusan latihan dibuat oleh tim Yanlong. Lin Yi hanya bisa melakukan yang terbaik tanpa ingin melanggar aturan apapun. "Terima kasih, Lin bro," memem gelombang. Luo Qi mengecup wajah Lin Yi. Lin Yi tidak terburu-buru, dia tinggal dan beristirahat selama 20 menit bersama anggota tim 1, mendengarkan mereka melaporkan kondisi mereka sendiri. Hasil pelatihannya terlihat jelas. Namun Zhang Chaoyue sedikit terluka karena beberapa hari yang lalu mereka dibawa ke hutan belantara di timur laut, di mana mereka bertemu dengan harimau timur laut. Dan jumlahnya ada 3. Dibandingkan dengan Zhang Chaoyue, Sui Qiang bernasib jauh lebih baik, karena hanya bertemu beruang hitam. Dikatakan bahwa minggu depan mereka akan menjalani pelatihan di dataran tinggi. Setelah mendengar tentang metode pelatihan unik dari tim Yanlong, Lin Yi tidak dapat menahan diri untuk berseru betapa hebatnya itu. Kalau dia pasti tidak akan bisa menemukan metode seperti itu. Sungguh sulit menjadi orang tua. Tak lama kemudian, waktu istirahat 20 menit itu berakhir. Melihat mereka kembali menanggung lebih banyak lagi, Lin Yi tidak berdaya dan hanya bisa kembali ke gedung kantor bersama Ning Che. Menyaksikan budidaya mereka, bagaimana rasanya? Tanya Qiu Yuluo sambil memecahkan biji bunga matahari. "Sangat mendebarkan, mereka sangat tangguh dan tidak boleh dimainkan sampai mati," katanya. "Memang, bahkan aku sedikit kewalahan," kata Qiu Yuluo. "Baiklah, bukankah kamu akan menangani sebuah kasus? Apakah kamu masih mengerjakannya hari ini?" "Kita bicarakan itu nanti saja, aku belum punya petunjuk sama sekali, aku perlu menenangkan pikiranku sebentar."
Bagaimana perkembangan kasusnya? Ceritakan saja, kami bebas kok. Lin Yi tidak menyembunyikan apapun dan berbagi rincian kasus tersebut dengan mereka. Setelah mendengarkan Lin Yi, Qiu Yuluo dan Ning Che juga mengerutkan alis mereka. Tidak heran bahkan Lin Yi tidak dapat menemukan petunjuk apapun, sungguh tidak ada satu pun kesalahan. Orang biasa tidak akan mampu melakukan hal semacam itu. Apakah menurutmu mungkin seseorang dari Brigade Garda Pusat yang melakukannya? Tanya Ning Che. Brigade Garda Pusat. Ning Che mengangguk, terlepas dari kekuatan individu mereka, jika dilihat dari kualitas lainnya, mereka jelas cukup tangguh, setara dengan standar Brigade Garda Pusat. Itu masuk akal, kata Qiu Yuluo. Tapi pengintai ulung juga bisa melakukannya, hanya saja mereka tidak sekuat Brigade Garda Pusat dalam pertempuran. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, semuanya jadi jauh lebih sederhana, lanjut Ning Che. Karena tidak ada petunjuk, mari kita gunakan metode yang paling jitu dan singkirkan semua tersangka, tidak akan ada banyak tersangka di seluruh negeri. Qiu Yuluo, yang masih memakan biji bunga matahari, berkata, tentu saja, itu tidak terlalu merepotkan bagiku. Dering-dering-dering. Saat itu, telepon di saku Lin Yi berdering, menunjukkan nomor yang tidak dikenal. Mendengar si penelepon memperkenalkan dirinya, ekspresi Lin Yi berubah serius. Ngomong-ngomong, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Aku baru saja teringat sesuatu dan ingin membicarakannya denganmu. Baiklah, santai saja. Saat itu, saya tidak sengaja mendengar Mahaiki yang bercerita tentang pergi ke kota untuk membeli sesuatu yang bisa dijual dengan harga tinggi, cukup untuk menikah. Dapatkan sesuatu. Lin Yi bergumam, ada lagi. Itu saja, hanya bilang mereka akan mendapatkan sesuatu, sisanya saya tidak tahu. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Itulah yang seharusnya aku lakukan. Tanda tanya. Setelah berbasa-basi sebentar, Lin Yi menutup telepon. Punya petunjuk? Tanya Ning Che. Mahaiki yang dulu punya pacar yang bilang kalau mereka berencana mengambil sesuatu dari kota dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Jika itu yang kau katakan, maka semuanya jauh lebih jelas, kata Ning Che. Rencana mereka adalah menjual sesuatu untuk mendapatkan uang, mungkin ada yang salah pada akhirnya, dan kemudian mereka menghilang. Bab 2444. Penemuan besar. Kemampuan penalaran Ning Che sangat hebat, beri dia permulaan, dan dia bisa menyimpulkan sisanya sendiri. Aku juga memikirkan hal itu. Jadi, area pencarian kami telah menyempit secara signifikan, kata Qiu Yuluo. Periksa siapa yang meninggal tahun itu, pasti ada petunjuk yang bisa ditemukan. Kalau saja tidak melibatkan kematian, kelima orang itu tidak akan lari panik. Saya setuju, kata Ning Che. Kalau korbannya tidak meninggal, mereka pasti akan memilih melapor ke polisi setelahnya. Kelima orang itu tidak akan bisa lolos dari hukum selama bertahun-tahun. Tidak sesederhana itu, kata Lin Yi. 30 tahun yang lalu, Tiongkok cukup kacau, dan sistem hukumnya belum lengkap. Jika seseorang menghilang, kemungkinan besar kasusnya akan dibiarkan tanpa penyelesaian, yang lebih rahasia daripada membunuh seseorang. Benar, kau benar sekali, kata Ning Che. Periksa orang-orang yang hilang pada saat itu, menemukan petunjuk dari sudut ini mungkin akan membuahkan hasil. Baiklah, aku akan memeriksanya saat ada waktu, kata Qiu Yuluo sambil memecahkan biji bunga matahari. Saya akan menemui Bos Liu dan meminta cuti malam ini untuk mereka. Tunggu sebentar. Ning Che menghentikan Lin Yi, menatap Qiu Yuluo, apakah kamu ikut? Minta cuti apa? Dia akan meminta cuti untuk orang-orang tim 1, ayo kita pergi juga. Kalau tidak, tim 2 dan tim 3 akan membicarakan kita di belakang, saling menyindir, kata Ning Che. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku bahkan tidak akan memikirkannya, kata Qiu Yuluo serempak. Jika tim 1 mengambil cuti, kita tidak boleh tertinggal, mari kita beritahu Tao Cheng. Ayo pergi. Tak lama kemudian, mereka berempat tiba di kantor Liu Hong dan sepakat untuk mengambil cuti. Namun mereka hanya menyebutkannya secara simbolis dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Lagi pula, ada aturan untuk setiap kelompok, dan sebagai anggota Brigade Garda Pusat, seseorang harus mematuhi aturan tersebut. Dengan keempat ketua tim yang datang memohon, Liu Hong merasa canggung untuk menolak. Dia menelepon Jiang Zhengnan untuk menjelaskan situasinya, dan Jiang Zhengnan tidak keberatan dan langsung menyetujuinya. Mengetahui latihan berakhir lebih awal, orang-orang dari keempat tim bersorak kegirangan. Mengenai pengaturan malam itu, terserah kepada keempat ketua tim untuk memutuskan. Lin Yi membawa tim 1 ke sebuah restoran, membiarkan mereka makan dan minum sepuasnya sebagai hadiah, yang dihitung sebagai makanan lengkap. Setelah makan, dia kemudian membawa mereka ke pemandian dan mengatur sesi pedang harta karun besar tingkat atas, yang mengakhiri kegiatan malam itu. Istirahat singkat itu berakhir, dan keesokan paginya mereka memulai lagi latihan ala iblis itu. Sementara itu, Lin Yi sibuk dengan pekerjaan sebenarnya, memulai penyelidikan kasus desa Xiangyang.
Qiu Yuluo mengakses catatan dari Brigade Garda Pusat dan Militer, dengan tujuan menyaring individu yang sesuai dan kemudian menyingkirkan mereka satu persatu. Sayangnya setelah seharian, tidak ditemukan orang mencurigakan. Karena tidak ada satupun rumah tangga orang-orang ini yang terdaftar di desa Jindou. Bagaimana pencariannya? Sekitar pukul 5 sore, Ning Che membawa kembali 3 makanan dari kafetaria ke kantor Qiu Yuluo. Saya sudah menyaring catatan orang-orang ini, tetapi tidak ada yang benar-benar memenuhi persyaratan. Sekitar waktu kelima orang itu meninggalkan desa, tidak ada seorang pun di kota Yuanbao yang membatalkan pendaftaran rumah tangga mereka, dan tidak ada catatan siapapun yang hilang, tidak ada satupun petunjuk. Aneh sekali, kata Ning Che sambil mengerutkan kening. Jika tidak sampai menyebabkan kematian, mereka seharusnya tidak melarikan diri secepat itu, kan? Pertanyaan Ning Che juga merupakan pertanyaan Lin Yi dan Qiu Yuluo. Hal ini hanya dapat dijelaskan dengan kematian. Kalau hanya sekedar melukai atau membuat lumpuh seseorang, pasti akan ada laporan polisi setelahnya, dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Namun di kota Yuanbao dulu, tidak ada seorang pun yang meninggal, juga tidak ada seorang pun yang menghilang, sungguh aneh. Saat keduanya tengah merenung, mereka tiba-tiba mendengar suara bertanya Qiu Yuluo. Ada apa? Ada kasus yang agak aneh di sini. Tentang kota Yuanbao. Qiu Yuluo mengangguk dan berbicara ke komputer. Saat itu, seorang karyawan menjual sebuah rumah di kota itu, yang kemudian dilaporkan bahwa rumah itu bukan miliknya. Bagaimana dia bisa menjual rumah yang bukan miliknya? Pada masa itu, seperti yang Anda ketahui, sistem regulasi belum sempurna. Dia menggunakan koneksinya untuk mengubah informasi akta tanah, menjadikannya miliknya sendiri. Bagaimana dengan pemilik asli rumah itu? Qiu Yuluo mengangkat bahu, tidak tahu. Hilang, seru Ning Che. Ketiganya bertukar pandang, berpikir bahwa skenario itu masuk akal. Tentu saja merupakan tindakan bodoh untuk mengambil alih properti orang lain tanpa malu-malu. Kecuali ada yang lebih dari itu, kalau tidak, itu sama saja dengan menandatangani surat kematian. Jika pemilik asli rumah itu menghilang dan tidak mempunyai kerabat lain untuk mewarisi, melaksanakan rencana seperti itu tampaknya masuk akal. Bisakah kita menemukan orang itu dari masa lalu? Tunggu sebentar, aku akan mencarinya. Jari-jari Qiu Yuluo berdetak kencang di atas keyboard, dan setelah sekitar 30 menit lebih, dia berseru kegirangan. Ketemu dia, namanya Wang Shengqi, dia pejabat. Dia dihukum 3 tahun penjara, lalu dipecat. Untungnya, dia masih hidup, dan seharusnya sudah berusia 60-an sekarang. Periksa alamatnya, saya akan pergi melihatnya. Jangan terburu-buru. Qiu Yuluo mengakses sistem pendaftaran rumah tangga internal kepolisian untuk mulai mencari Wang Shengqi. Alamat saat ini dalam registrasi rumah tangga adalah Yunlu Mansion di kota Jinling, Gedung 3, Unit 2, Apartemen 701. Baiklah, aku akan memeriksanya. Lanjutkan mencari detail lainnya dan hubungi aku jika ada perkembangan. Kenapa terburu-buru? Dia ada di sana dan tidak akan kemana-mana. Ning Che menyela. Kamu masih cedera di lenganmu. Tinggallah semalam lagi, minum obatmu besok pagi, lalu pergi. Ning Che tidak memberi ruang untuk berdebat, tidak menunjukkan niat untuk membiarkan Lin Yi pergi. Masalahnya, kasus ini sangat khusus. Saya khawatir penjahatnya mungkin sudah sampai di sana sebelum kita. Itulah sebabnya Lin Yi cemas. Orang terakhir, Li Hongzhu, meninggal karena ia terlambat selangkah. Lin Yi tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi lagi. Bagaimana mungkin dia sampai di sana sebelum kita? Ning Che menatap Lin Yi. Kami baru saja menemukan informasi ini, dan lagi pula, ini Brigade Garda Pusat, apakah dia berani menyelinap ke sini? Kau benar. Tinggallah semalam lagi, kita bicara besok. Aku akan pesankan penerbangan pagi untukmu. Apakah kamu butuh bantuanku? Tanya Ning Che. Untuk hal sepele seperti ini, kau tidak perlu melakukannya, aku bisa mengurusnya sendiri. Kamu masih mengalami cedera di lenganmu, berhati-hatilah saat menangani kasus ini. Aku tahu. Bisakah kalian berdua berhenti memamerkan kemesraan kalian di depanku? Hanya untuk mengganggumu. Ning Che melingkarkan lengannya di lengan Lin Yi, ayo, kita jalan-jalan, tinggalkan anjing ini bekerja di sini. Sambil berkata demikian, Ning Che menarik Lin Yi keluar. Sebelum meninggalkan Brigade Pengawal Pusat, Lin Yi memanggil anggota kelompoknya saat istirahat dan berkata dengan suara rendah. Aku tahu latihannya berat, tapi dengan levelmu saat ini, pergi ke Pulau Tilia sama saja dengan mencari kematian. Jadi, seberat apapun itu, kau harus bertahan. Bab 2445. Mengungkap kepompong. Melihat ekspresi serius Lin Yi, kelompok satu mengangguk berat, masing-masing dari mereka berdiri setegak pensil. Di pundak kalianlah harapan untuk kemakmuran Tiongkok, sebuah misi bagi 1,4 miliar orang. Kematian tidak perlu ditakuti, tetapi kita tidak boleh mati sia-sia. Seberat apapun keadaannya,
kalian harus gigih, membalaskan dendam mereka yang telah gugur, dan meninggalkan harapan bagi mereka yang masih hidup. Berlatihlah dengan baik, aku pergi sekarang. Aku akan datang menemuimu nanti kalau ada waktu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lin Yi berbalik dan pergi. Ning Che tidak langsung mengikuti Lin Yi, tetapi berkata kepada orang-orang dari grup 1. Insiden panen tahun lalu adalah duri dalam hati pemimpinmu, dia tidak bisa melupakannya sampai hari ini. Dia tidak ingin kecelakaan terjadi lagi padamu, kalau tidak, dia mungkin akan meninggalkan Brigade Garda Pusat. Ekspresi kelompok 1 agak tidak nyaman. Pondok Eten. Ketujuh orang itu menegakkan punggungnya dan berdiri berjajar. Ketujuh orang itu memberi hormat militer sekaligus. Lin Yi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, orang-orang ini. Setelah meninggalkan brigade penjaga, keduanya pergi makan, menonton film, dan kemudian kembali ke hotel. Sama seperti kemarin, mereka tidak melakukan apapun, tidur sangat nyenyak, dan juga memesan penerbangan pagi ke Lin Yi. Keesokan paginya, setelah sarapan, Ning Che mengantar Lin Yi ke bandara. Sekitar tengah hari, Lin Yi turun di bandara Jinling. Ia membetulkan masker dan kacamata hitamnya, lalu naik taksi ke Yunlu Mansion. Bagi Lin Yi, ini adalah perjalanan rahasia untuk menghindari pelacakan si pembunuh. Lin Yi yakin bahwa dengan kewaspadaannya yang tinggi, melacaknya akan hampir mustahil. Pada saat ini, Lin Yi yakin bahwa si pembunuh tidak tahu dia datang ke Jinling. Lingkungan daerah pemukiman itu lebih mewah dari apa yang dibayangkan Lin Yi, dan bahkan di Jinling, daerah itu terhitung sebagai distrik orang kaya. Mengikuti informasi yang diberikan oleh Qiu Yuluo, Lin Yi mengetuk pintu apartemen 701. Pintu dibukakan oleh seorang pria tua berambut putih, berusia 60-an, yang tampak cukup bersemangat meskipun usianya sudah lanjut. Ekspresi Lin Yi berbinar gembira. Meskipun penampilannya agak berbeda, ia samar-samar bisa mengenali jejak pria dari masa lalu. Lin Yi yakin bahwa pria tua di depannya ini adalah Wang Shengqi yang dicarinya. "Siapa kamu?" "Permisi, apakah Anda Wang Shengqi?" tanya Lin Yi. "Apa yang terjadi padaku?" Lin Yi menunjukkan surat kepercayaannya dan berkata dengan tegas. "Saya seorang polisi dari cabang Songhai Xinsan. Ada kasus yang membutuhkan kerjasama Anda untuk penyelidikan, dan saya harap Anda tidak melawan." "Ah!" Wang Shengqi jelas terkejut, matanya dipenuhi kewaspadaan. "Aku tidak melakukan kejahatan apapun. Kasus apa yang kau selidiki?" "Di kota Yuanbao, kamu menjual properti secara ilegal dan dihukum 3 tahun penjara. Kamu tidak lupa itu, kan?" Kalau sebelumnya kaget, sekarang tegang. Wang Shengqi berdiri di sana, membeku, "Sudah bertahun-tahun, mengapa kamu mencariku sekarang?" "Jangan gugup. Aku di sini untuk mendengarkan beberapa detail darimu, aku tidak bermaksud jahat. Kuharap kau mau bekerja sama." Mendengar bahwa itu hanya untuk memahami beberapa detail, emosi Wang Shengqi sedikit mereda, "Masuklah." "Terima kasih." Lin Yi melepas sepatunya dan memasuki rumah, tempat itu tidak kecil, setidaknya 70 atau 80 meter persegi. Di meja makan, ada seorang wanita tua, sibuk dengan sayuran yang dipegangnya. "Siapa ini?" "Seorang petugas polisi dari Songhai datang ke sini untuk meminta informasi dari saya." Wang Shengqi tidak menyembunyikan apapun dan tampil cukup berterus terang. "Ini istriku." Lin Yi tersenyum dan mengangguk, "Halo, Bu." Ah. Wanita tua itu mengangguk cepat, "Kalian berdua ngobrol saja, aku akan pergi ke balkon." "Jangan khawatir, kita tidak sedang membahas rahasia apapun. Lanjutkan saja pekerjaanmu." Wanita tua itu tersenyum dan mengangguk tetapi tetap membawa sayuran itu. Mereka berdua duduk di sofa di ruang tamu, dan Wang Shengqi langsung ke intinya. "Apapun yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja langsung. Apa kegiatanmu akhir-akhir ini? Apa kamu punya pekerjaan?" "Saya seorang penjaga gerbang di Biro Manajemen Perkotaan, menghasilkan sejumlah uang dengan susah payah." Lin Yi melihat sekeliling dan menyimpulkan bahwa kondisi kehidupan Wang Shengqi cukup layak, mengingat tempat tinggalnya. Meskipun menjadi gatekeeper bukanlah pekerjaan yang paling terhormat, penting di mana seseorang menjadi gatekeeper. Mereka yang menjadi gatekeeper di organisasi pemerintahan pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu. Mari kita ke topik utama. Setelah basa-basi singkat, Lin Yi berbicara dengan sungguh-sungguh. "Tentang rumah yang kamu jual waktu itu, apakah kamu tahu siapa pemilik aslinya?" "Aku tahu, namanya Li Xianggui, dan kami saling kenal." "Bagaimana kalian bisa saling mengenal, bagaimana hubungan kalian?" "Kami cukup akrab, kami pernah minum bersama dan bisa dibilang teman saat senang-senang saja." "Saya sudah memeriksa catatan dari waktu itu. Anda adalah pejabat publik di kota Yuanbao, dengan status dan identitas yang tidak terlalu rendah. Bagaimana Anda bisa terlibat dengannya?" "Tidak seperti yang kau katakan, kalian anak muda tidak mengerti hal-hal dari dulu." Wang Shengqi berkata. "Saat itu, situasinya berbeda dengan sekarang, tidak ada yang menganggap kami serius. Lagi pula,
Kami tinggal di kota, di mana semua orang sering bertemu, jadi hubungan kami pun secara alami semakin dekat. Menurutmu, apa yang dilakukan Li Xianggui ini? Dia berdagang barang-barang gunung, lalu menjualnya di kota. Di desa kami, dia cukup terkenal. Wang Sengqi menjelaskan. Lagi pula, dia sangat pandai menangani masalah. Lama-kelamaan, hubungan kami pun semakin dekat. Kenapa kamu berani menjual rumahnya sejak awal? Apa kamu tidak takut masalah? Ah, itu semua karena kemiskinan. Wang Sengqi menghela napas dan berkata, suatu kali, saya berpikir untuk membeli beberapa barang gunung darinya, tetapi tidak menemukan siapapun di rumah. Awalnya saya tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah mengunjunginya beberapa hari berturut-turut tanpa ada seorang pun di sana, saya menjadi agak bingung, meskipun saya tidak terlalu memikirkannya. Namun setelah beberapa bulan berlalu, dan tak seorang pun pulang, halaman bahkan sudah mulai ditumbuhi rumput, saya merasa mungkin ada yang tidak beres. Salah. Masalah apa? Dia berdagang barang-barang gunung, tapi dia juga berdagang barang-barang lain, seperti jamu, barang antik, dan sebagainya. Tunggu sebentar. Lin Yi menyela Wang Sengqi, dia juga berdagang barang antik. Bukan barang antik sebenarnya, tidak sekelas itu. Wang Sengqi berhenti sejenak, dulu di pedesaan, kita tidak tahu barang-barang lama apa yang mungkin muncul di rumah orang, seperti barang-barang dari zaman Republik atau bahkan yang lebih tua. Orang-orang di pedesaan tidak mengenali nilai barang-barang tersebut dan tidak tahu apa itu. Dia akan menggunakan metode ini, membeli dengan harga rendah dan menjualnya di Jinling dengan harga ratusan lebih tinggi terkadang. Ekspresi wajah Lin Yi menjadi serius, jika memang begitu, akan meninggalkan motif kejahatan bagi kelima orang itu. Anda menyebutkan dia mungkin mengalami kecelakaan, apa maksud Anda? Selain hasil bumi pegunungan dan barang-barang kuno, ia juga berdagang obat-obatan herbal, terkadang ia memanennya sendiri, ujar Wang Sengqi. Dia belum kembali selama berbulan-bulan, jadi saya menduga ada sesuatu yang terjadi saat dia sedang mengumpulkan herba. Kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Mata Lin Yi bergerak sambil berpikir. Spekulasi ini masuk akal, tetapi tampaknya tidak masuk akal. Bab 2446. Mendekati kebenaran. Ketika kamu menjual rumah ini, tidakkah kamu memikirkan pewaris sahnya? Lin Yi berkata kepada Wang Sengqi. Kesalahan apapun bisa mengungkapmu. Saya juga memikirkan hal itu, dia punya seorang putra, tetapi ketika dia mengumpulkan barang-barang gunung, dia akan membawa putranya bersamanya, jadi saya pikir mungkin sesuatu terjadi pada mereka berdua. Tetapi saya tidak berani bertindak segera, saya menunggu beberapa bulan lagi, lebih dari setahun telah berlalu dan tidak ada seorang pun dari keluarga mereka yang kembali, jadi saya diam-diam menjual rumah mereka. Wang Sengqi menghela napas, keserakahankulah yang harus disalahkan, kupikir aku bisa menipu semua orang, namun, tak lama kemudian, aku ketahuan dan akhirnya menghabiskan 3 tahun di penjara. Setelah keluar, aku kehilangan pekerjaanku. Bagaimana kamu ditemukan? Apa dia tidak punya kerabat lain? Itu rekan saya, dia juga sedang mengincar rumah itu, lalu saya dilaporkan. Lin Yi berhenti sejenak, kamu bilang dia punya anak, kan? Wang Sengqi mengangguk pelan, nama putranya Li Long, anak itu sangat pintar, seperti ayahnya, sepertinya seseorang yang bisa menangani hal-hal besar. Setelah kamu keluar dari penjara, apakah kamu menyelidiki masalah ini? Lin Yi bertanya, apakah mereka benar-benar menghilang atau hanya pergi sementara? Saya rasa sesuatu terjadi pada mereka, kalau tidak, mereka tidak akan meninggalkan rumah mereka seperti itu. Wang Sengqi berkata, setelah saya dibebaskan, saya dengar rumah itu tetap kosong. 4 tahun berlalu dan masih belum ada yang kembali, dan akhirnya rumah itu dilelang. Ekspresi Lin Yi menjadi serius, keadaan di sekitar Li Xianggui sesuai dengan ciri-ciri korban. Dia hilang sebelum Fang Daye dan yang lainnya meninggalkan desa. Selain itu, ketika ia mengumpulkan barang-barang hasil pegunungan, ia juga mengumpulkan barang-barang tua yang berharga, yang pada waktu itu bernilai uang. Menurut kesaksian Zhang Wenhua, Ma Haiqiang secara pribadi menyebutkan keinginannya untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari kota itu. Menghubungkan hal ini dengan pernyataan Li Hongzhu, ketika dia pergi ke Yanjing tahun itu, dia pasti membawa sejumlah uang yang cukup besar. Hal serupa juga terjadi pada Fang Daye dan yang lainnya. Pikiran Lin Yi berputar cepat, menyatukan semua potongan kasus itu. Fang Daye dan yang lainnya mungkin tahu bahwa Li Xianggui telah memperoleh harta karun yang berharga dan berencana untuk mendapatkannya, lalu membunuh Li Xianggui dan melarikan diri dengan harta karun tersebut. Tatapan mata Lin Yi beralih, tampaknya kepikiran lain. Zhang Wenhua pernah berkata, Ma Haiqiang menyebutkan bahwa setelah mendapatkan uang itu, ia akan kembali untuk menikahinya, menunjukkan bahwa mereka awalnya tidak berniat membunuh. Namun, kematian Li Xianggui mungkin merupakan kecelakaan, yang menyebabkan mereka melarikan diri dari desa dan bahkan setelah bertahun-tahun, mereka takut untuk kembali. Memikirkan hal ini, secercah harapan pun muncul dalam benak Lin Yi. Garis besar keseluruhan kasus itu tiba-tiba menjadi jelas.
Li Xianggui terbunuh, tetapi putranya mungkin tidak. Pembunuhnya kemungkinan besar adalah putranya, Li Long. Apakah kamu masih ingat di mana rumah itu? Tanya Lin Yi. Saya punya sedikit kesan. Bisakah kamu ikut denganku? Kamu tidak perlu melakukan apapun, cukup bantu aku mengenali rumahnya. Tidak masalah. Karena dia seorang polisi, Wang Shengqi tahu dia tidak punya alasan untuk menolak. Ayo pergi. Lin Yi berdiri, dan setelah Wang Shengqi berpakaian, keduanya naik taksi dan tiba di kota Yuanbao lebih dari 1 jam kemudian. Wang Shengqi menunjuk ke sebuah rumah bata merah di kota dan berkata, "Itulah rumahnya. Apa kamu yakin?" "Terkonfirmasi," kata Wang Shengqi sambil tersenyum pahit. "Karena rumah ini, saya menjalani hukuman 3 tahun penjara, tempat ini terpatri kuat di benak saya. Rumah itu terlihat jauh lebih baik daripada yang kuingat, sama sekali tidak menyerupai rumah tua berusia 30 atau 40 tahun. Saya dengar seseorang membelinya dan memperbaikinya selama bertahun-tahun, sekarang terlihat cukup bagus. Kalau memang ada yang tinggal di sini, seharusnya tidak ada rumput liar di halaman, kan?" "Hah?" Wang Shengqi curiga sejenak, benar juga, kalau ada yang tinggal di sini, pasti sudah dibersihkan, jadinya tidak seperti ini. Kita bicarakan ini nanti saja, karena sekarang kita sudah tahu lokasi rumahnya, sisanya bisa dibicarakan dengan mudah. Aku akan minta sopir mengantarmu pulang. Oke. Setelah itu, Lin Yi keluar dari mobil, meminta sopir mengantar Wang Shengqi kembali, dan membayar ongkosnya. Berdasarkan dugaan Lin Yi, si pembunuh mungkin tidak tahu dia ada di kota Yuanbao, dan memanfaatkan perbedaan waktu ini, dia memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Setelah keluar dari mobil, Lin Yi berjalan di sepanjang jalan samping, melihat sekeliling, tidak melihat seorang pun memperhatikan area ini, dan melompat ke halaman. Meskipun halaman belakang penuh dengan berbagai gulma, halaman depan tampak cukup rapi. Agak tidak teratur tetapi tidak terasa sepi. Segala sesuatu yang terlihat sangat kuno, memancarkan pesona masa lalu. Di dalam halaman, ada kandang keledai dengan penggilingan batu di sebelahnya. Di sisi lain, ada gudang kayu kecil, mungkin digunakan sebagai tempat penyimpanan berbagai barang. Di sudut, ada banyak barang-barang lain yang bertumpuk. Lin Yi berjalan mendekat dan menemukan banyak barang yang tidak bisa ia sebutkan namanya. Namun jelas, semuanya adalah barang antik saat itu. Lin Yi memandang sekelilingnya, seakan-akan ia terperangkap dalam pusaran waktu. Meskipun ini adalah kota Yuanbao yang secara ekonomi terbelakang, standar hidup penduduknya jelas telah meningkat, dengan cukup banyak barang berteknologi tinggi yang terlihat. Namun rumah ini tampak sangat kuno. Segala sesuatu yang terlihat membawa cita rasa waktu, bahkan jika ditempatkan 30 tahun lalu, tidak akan ada rasa ketidaksesuaian. Lin Yi bahkan samar-samar merasa bahwa tak seorang pun bisa tinggal di rumah ini karena lingkungan seperti itu sama sekali tidak dapat diterima oleh orang-orang modern. Lin Yi mengambil sebatang tongkat dari tanah dan perlahan mendorong pintu hingga terbuka. Di dalam rumah, tercium bau apek samar-samar, dan tata letaknya sangat sederhana, dengan satu ruangan di setiap sisi, tatanan yang sangat kuno. Lin Yi menggunakan tongkat itu untuk mendorong pintu di sebelah kiri. Di dalamnya ada tempat tidur ganda, dan di sebelahnya ada lemari pakaian, tetapi lemari itu benar-benar kosong, tanpa pakaian apapun. Kemudian, Lin Yi pergi ke ruangan di sebelah kanan untuk melihat-lihat, tetapi begitu dia masuk, dia membeku di tempat. Di depan Lin Yi ada lemari pakaian merah dengan bingkai foto di atasnya, berisi foto hitam putih. Dalam foto itu tampak seorang lelaki setengah baya dengan janggut tipis di dagunya, mengenakan sesuatu yang tampak seperti jaket kulit, rambutnya acak-acakan seperti sarang burung, tetapi senyumnya penuh percaya diri. Gaya foto ini sangat populer pada masanya. Di rumah Zhao Kuanfu di kota Yang, ada banyak foto seperti itu, dan dia sering memamerkannya, berbicara tentang betapa tampannya dia saat masih muda. Melihat orang dalam foto, Lin Yi punya firasat bahwa ini pasti Li Xianggui. Tetapi karena suatu alasan, Lin Yi merasa matanya tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto hitam putih, berencana untuk kembali dan memverifikasi identitas orang ini. Namun saat dia hendak pergi, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Bab 2447. Memukuli anak keluargamu. Di tanah, Lin Yi melihat sesuatu seukuran kacang kedelai. Awalnya, Lin Yi mengira itu hanya kerikil dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun saat ia hendak beranjak, sesuatu terlintas di benaknya, dan ia memungut benda kecil itu dari tanah, yang seluruhnya berwarna merah gelap dan tampak agak familiar. Lin Yi tidak berpikir terlalu banyak dan segera memasukkan benda kecil itu ke sakunya, lalu pergi ke ruangan lainnya. Sekitar 15 menit kemudian, Lin Yi diam-diam menyelinap keluar rumah. Berdiri di luar tembok halaman, ia memperhatikan kendaraan yang sesekali melintas di jalan. Lin Yi merasa seolah-olah telah melarikan diri dari masa lalu, bahkan udaranya terasa lebih segar. Dia memanggil taksi dan kembali ke pusat kota Jinling.
Tetapi pikirannya penuh dengan gambaran rumah itu. Tidak sulit untuk mengetahui dari keadaan di dalamnya bahwa tempat itu kemungkinan tidak berpenghuni, dengan cukup banyak debu di sudut-sudutnya. Namun, debunya tidak sebanyak yang ia duga. Dibandingkan dengan rumput liar yang tumbuh liar di halaman, keduanya tidak serasi. Tiba-tiba, Lin Yi berspekulasi bahwa seseorang mungkin baru saja datang ke rumah itu dan membersihkan bagian dalamnya. Dan identitas orang itu tentu layak direnungkan. Karena rumah itu kelihatannya tidak ada yang tinggal di sana. Ekspresi Lin Yi berubah muram, dia punya firasat bahwa orang yang sesekali kembali untuk membersihkan diri kemungkinan besar adalah pembunuhnya. Tetapi semua ini hanyalah spekulasi, dan kesimpulan akhir memerlukan penyelidikan menyeluruh. Memikirkan hal ini, Lin Yi mengirim panggilan video WeChat ke Qiu Yuluo. Latar belakangnya adalah kantornya. Apakah kamu sudah mengurus semuanya di Jinling? Tanya Qiu Yuluo setelah video tersambung. Lin Yi mengangguk, aku telah menemukan beberapa hal baru dan butuh bantuanmu. Tentu, katakan padaku. Nanti saya kirimkan alamatnya, bantu saya cek siapa pemilik rumah itu dan tanggal transaksinya, dan kalau kamu bisa menemukan nominal transaksinya, itu akan lebih baik. Tidak masalah, serahkan saja padaku, kata Qiu Yuluo dengan santai. Tugas semacam ini mudah baginya. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengirim alamat rumah ke Qiu Yuluo, sisanya terserah padanya. Saat Lin Yi kembali ke Jinling, waktu sudah lewat pukul 6 malam, lalu ia memulai panggilan video ke Jiqingyan. Bagaimana perkembangan kasus di Jinling? Latar belakangnya memperlihatkan ruang tamu di rumah, tempat sebuah keluarga beranggotakan 3 orang sedang makan malam. Saya telah membuat beberapa penemuan baru, mungkin butuh 2 atau 3 hari lagi untuk kembali, kata Lin Yi sambil tersenyum. Bagaimana denganmu, apakah ada yang merasa tidak nyaman? Makan dan minum saya baik, berat badan saya naik beberapa kilogram, Song Lan menimpali dari samping. Siapa yang makan dan minum dengan baik? Jiqingyan memutar bola matanya yang indah, berat badanku hanya naik 6 pon. 6 pon masih banyak, kata Song Lan dengan nada meremehkan. Ketika cucuku lahir, jika berat badannya tidak sesuai standar, aku akan lihat bagaimana aku menghadapimu. Jiqingyan cemberut dan membuat wajah lucu, bukan salahku jika dia tidak memenuhi standar, salahkan saja menantumu. Untuk apa aku membutuhkannya, kata Song Lan. Jika tanaman tidak tumbuh dengan baik di ladang, masalahnya ada pada tanah, bukan pada benih. Jiqingyan. Ibu tidak salah. Jiqingyan melotot dengan sepasang mata indahnya, apa maksudmu? Kau ingin mencelakaiku dan tidak membelaku, kan? Saya lebih memihak pada akal sehat daripada hubungan, kita harus memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Tidak, kau harus memihakku, kata Jiqingyan sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memberi isyarat dengan tinjunya yang kecil. Kalau tidak, aku akan memukul anakmu. Kamu tidak akan berani. Song Lan tidak mau melepaskannya, beraninya kau memukul cucuku, aku akan menghadapimu. Lin Yi. Jiqingyan menghentakkan kakinya dengan frustrasi. Baiklah, aku ada urusan lain yang harus diselesaikan, jadi aku harus menutup telepon dulu. Perselisihan keluarga sulit diselesaikan oleh orang luar, Lin Yi hanya menutup telepon untuk menghindari masalah lebih lanjut. Setelah menutup telepon dengan Jiqingyan, Lin Yi mengirim panggilan video ke Liang Ruoxu, mengobrol tentang hal-hal sepele dalam kehidupan. Kemudian datanglah Li Chuan dan Wang Ying, dengan pengaturan waktu yang sangat masuk akal, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Memeriksa waktu, sudah lewat pukul 7 malam, Lin Yi menelepon Yan Qi. Apakah pekerjaanmu sudah selesai? Tanya Yan Qi setelah menerima telepon dari Lin Yi. Baru selesai tugas, sekarang sudah kembali ke Jinling. Kamu sudah selesai kerja di sana? Belum, kata Yan Qi. Mungkin setelah jam 10 baru aku bisa kembali. Makan saja, kalau capek, tidur saja dulu, nggak perlu nunggu aku. Itu tidak akan berhasil. Kamu di mana? Aku akan datang dan menemanimu. Tentu saja, Yan Qi berharap Lin Yi bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Hanya saja, karena status mereka masing-masing, dia tidak berani mengajukan permintaan seperti itu terlalu sering. Ada apa dengan yang asli atau palsu? Lin Yi bertanya sambil tersenyum. Kita di sini dekat kuil Konfusius, nanti aku kirim alamatnya, sopir taksi pasti tahu jalannya. Baiklah, tunggu aku. Setelah menutup telepon, Lin Yi keluar untuk membeli beberapa jajanan kaki lima, bersiap untuk membawanya ke Yan Qi. Di tepi sungai Qinhuai dekat kuil Konfusius. Yan Qi berdiri tak jauh dari sana, menatap kru film yang tengah memulai pekerjaan mereka, tanpa ekspresi. Pihak berwenang hanya memberinya waktu 3 hari. Jika bagian syuting ini tidak selesai, jadwal akan tertunda, waktu harus diperjuangkan. Presiden Yan. Tepat saat Yan Qi tengah memperhatikan dengan saksama, seorang pria parubaya datang menghampirinya, tersenyum, dan menyapanya. Pria itu tidak terlalu tinggi, sekitar 1,7 meter, dengan perut agak buncit. Namanya Feng Jianhui,
bos perusahaan film dan televisi lokal, dan juga investor untuk film Yanqi. CEO Feng. Melihat lelaki parubaya itu mendekat, Yanqi mengangguk memberi salam. Semuanya sudah beres, kenapa kamu masih di sini? Sambil berbicara, Feng Jianhui melirik arlojinya, saya sudah memesan tempat, ayo makan malam bersama. Ekspresi jijik, bahkan tidak sabar, muncul di wajah Yanqi. Dia sudah menolaknya berkali-kali, mengapa dia tidak bisa mengerti? Maaf, CEO Feng, saya ada urusan lain nanti, saya mungkin tidak bisa datang hari ini, mari kita jadwalkan ulang untuk hari lain. Hari lain, ekspresi Feng Jianhui berubah. Presiden Yan, saya sudah mengundang Anda berkali-kali sebelumnya, dan setiap kali Anda mengatakan ini, apakah Anda meremehkan Feng Jianhui? Jangan bilang begitu, aku benar-benar punya urusan mendesak. Yanqi menunjukkan senyum profesional dan menyibakkan rambutnya sambil berbicara. Bagaimana kalau begini, setelah aku selesai di sini, aku akan mengajakmu makan di luar untuk menebus kesalahanku. Ekspresi Feng Jianhui tidak membaik sedikit pun. Saya mungkin tidak tersedia di masa mendatang. Ini. Yanqi berhenti sejenak dan merasa semakin jijik di dalam hatinya. Namun sebagai investor, dia harus bermain sesuai aturan main. Tidak masalah, kalau kamu sedang tidak sibuk, aku akan datang ke Jinling khusus untuk mentraktirmu makan. Kita semua bagian dari lingkaran yang sama, kita harus lebih sering berinteraksi. Di masa depan, saya mungkin juga tidak bisa hadir. Tergantung apakah Presiden Yan bersedia membantu hari ini atau tidak, kata Feng Jianhui dengan wajah dingin. Yanqi tadinya tidak suka pada Feng Jianhui, dan sekarang melihatnya berbicara seperti ini, dia tidak ingin lagi menjaga keharmonisan yang dangkal. Itu sungguh disayangkan, kita harus mencari kesempatan lain kalau begitu. Bab 2448. Memaksanya mematuhi. Ekspresi Feng Jianhui berubah, dia tidak menyangka Yanqi akan mengatakan hal seperti itu. Kalau begitu, aku permisi dulu, kata Feng Jianhui dingin. Lagi pula, saya baru saja membaca naskahnya dan tidak terlalu memikirkannya. Naskahnya akan merugi setelah dirilis. Saya berencana untuk menarik investasi saya. Presiden Yan, Anda sebaiknya mempertimbangkan opsi lain. Yanqi tidak terkejut dan dengan tenang menyetujui. Awalnya, dia mencari kerjasama dengan Feng Jianhui karena Guanghui Media miliknya adalah perusahaan lokal di Jinling. Mayoritas adegan untuk film yang dibuatnya perlu diambil di Jinling. Ia berpikir bahwa dengan adanya dukungan dari perusahaan lokal seperti itu, kegiatan syuting akan menjadi lebih mudah. Sekarang, setelah menolak undangan makan malamnya, masalah investasi tentu saja tidak perlu dibicarakan lagi. Hal semacam ini sudah terlalu sering terjadi pada Yanqi, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Kalau begitu aku permisi dulu. Feng Jianhui mendengus dingin dan pergi dengan marah sambil mengibaskan lengan bajunya. Yanqi mendesah dan tampak sedih. Karena jadwal syuting sudah padat, muncul kekurangan dana sebesar 67 juta, sehingga membuat segalanya menjadi sulit. Sementara itu, Feng Jianhui marah besar saat dia kembali ke mobilnya. CEO Feng, bukankah Anda pergi menemui Presiden Yan? Kenapa Anda pulang sendirian? Tanya sopir Li Rongde. Berhentilah menyebut perempuan jalang itu, dia terlalu sombong, tidak mau mengakui kebaikannya, dan bahkan berani menolakku. Dia harus introspeksi. Dia benar-benar terlalu memuja dirinya sendiri. Seburuk itukah? Kita salah satu investor proyek ini, beraninya dia menolakmu. Apa dia sudah tidak mau membuat film lagi? Saya sudah memutuskan untuk menarik investasi saya. Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan, kata Feng Jianhui. Bahkan jika dia datang menangis kepadaku, itu mungkin tidak membantu. CEO Feng, jika kita hanya menunggu tanggapannya, kita menempatkan diri kita dalam posisi pasif, kata Li Rongde. Apa maksudmu? Ini Jinling, wilayah kita, kalau kita ingin mengusir mereka, bukankah itu hanya tinggal sepatah kata saja? Bicaralah perlahan, apa idemu? Ini adalah area kuil Konfusius dan sungai Qinhuai. Syuting di sini tidak mudah, kata Li Rongde. Beritahu saja departemen terkait, dan mengusir mereka saja sudah cukup. Mereka tidak akan bisa syuting adegan mereka, dan mereka harus datang menjemputmu malam ini, daripada menunggu besok pagi. Itu ide yang bagus. Mata Feng Jianhui berbinar. Dia sangat menyadari bahwa Yanqi tidak mencari investasinya karena kekurangan dana. Akan tetapi, dia lebih menghargai koneksi lokalnya, yang dapat memberikan banyak kemudahan bagi film tersebut. Sekalipun mereka sudah mendapat izin untuk menembak di kuil Konfusius selama 3 hari, hanya dengan sepatah kata darinya, dia dapat dengan mudah mengusir mereka. Seperti yang dikatakan Li Rongde, mereka tidak perlu menunggu hingga keesokan paginya, mungkin mereka akan datang memohon belas kasihannya malam ini. Saat itu, yang penting bukan hanya makan saja, kalaupun dia diminta melakukan hal lain, dia tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Saya akan menelepon departemen terkait, saya yakin saya bisa mengatasinya. Pada saat ini,
Yan Chi sedang mengarahkan kru, mendirikan studio, dan bersemangat untuk segera memulai syuting. Setelah adegan yang paling penting difilmkan, segala hal lainnya akan lebih mudah ditangani. Sekitar setengah jam kemudian, persiapan hampir selesai dan mereka siap untuk mulai syuting. Yan Chi menghela napas lega, memegang kipas kecil di tangannya dan terus-menerus mengipasi dirinya sendiri. Cantik, minumlah teh susu. Yan Chi tiba-tiba berbalik, dan orang yang berbicara adalah Lin Yi. Seketika, wajahnya berseri-seri karena perhitungan, merasakan semua kelelahan menguap seiring kemunculannya. Kamu katanya CEO besar dengan aset 100 miliar, dan kamu malah mentraktirku teh susu 6 yuan dari Ice City. Kamu pelit banget. Sehelai bulu angsa yang dikirim dari 1000 mil jauhnya, hadiah ringan yang membawa kasih sayang yang mendalam. Lin Yi tersenyum sambil menyerahkan teh susu, minumlah ini untuk menghilangkan dahagamu sekarang, aku akan mentraktirmu sesuatu yang lain saat kita kembali ke hotel malam ini. Hentikan. Dia melirik Lin Yi dengan genit lalu menerima teh susu, keduanya berdiri berdampingan, mengagumi pemandangan indah sungai Qinhuai. Saya sibuk sepanjang hari, saya hampir mati kelelahan. Kamu tidak benar-benar kekurangan uang, yang penting cukup untuk menghidupi diri sendiri, kenapa harus terlalu memaksakan diri? Aku tidak sepertimu, kemampuanku hanya di sana, bahkan tidak sebanding, kata Yan Chi sambil tertawa. Sekeras apapun aku berusaha, aku hanya bisa mempertahankan status quo, tidak mungkin aku bisa bergantung pada uangmu setiap hari, kan? Itu bukan hal yang mustahil. Aku tidak mau itu. Yan Chi mengangkat kepalanya dengan bangga, ngomong-ngomong, berapa lama lagi kamu akan tinggal di Jinling? Sulit untuk mengatakannya, setidaknya 2 atau 3 hari. Baiklah kalau begitu, aku akan tinggal bersamamu beberapa hari lagi. Kamu ngomong apa? Kamu nggak syuting di Jinling, kan? Kamu tinggal di sini untuk sementara, kan? Rencananya memang begitu, tapi ada masalah dengan para investor, beberapa sudah menarik investasinya. Saya berencana pergi ke Yanjing untuk mendapatkan sponsor. Kupikir itu sesuatu yang serius. Lin Yi berkata, kamu kekurangan berapa uang? Aku akan investasi. Alasan aku bisa mengatakan ini secara terbuka adalah karena aku tidak mengincar uangmu. Yan Chi menjawab, saya bisa mengatasinya, saya tidak sehebat Anda, tetapi saya punya cukup kemampuan untuk melakukannya. Apakah kamu yakin tentang itu? Tentu saja. Yan Chi melanjutkan, jika aku tidak mampu, aku akan terlalu malu menjadi wanita direktur Lin, kan? Sebenarnya, aku tidak punya banyak tuntutan padamu, selama kamu tidak melanggar hukum, apapun boleh. Yan Chi menyandarkan pipinya di telapak tangannya dan menatap Lin Yi dengan tatapan menggoda. Ia melepas salah satu sepatu hak tingginya dengan ringan dan menggosokkan kakinya yang terbalut stoking ke kaki Lin Yi. Bagaimana jika saya melanggar hukum? Kalau begitu, aku akan menegakkan keadilan di tempat, biarkan kau melihat warna-warnanya. Aku sama sekali tidak bisa membiarkanmu kebal hukum. Hentikan, Yan Chi cemberut sambil bercanda, memamerkan pesonanya di tepi sungai Qinhuai yang berkilauan. Beri jalan, beri jalan. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari kejauhan. Melihat ke arah datangnya suara, mereka melihat sekelompok sekitar selusin orang berseragam memegang megafon, menuju ke arah lokasi syuting film. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Datang untuk inspeksi selarut ini, gumam Lin Yi. Dari cara mereka bertindak, rasanya seperti mereka sedang mengincarku. Lin Yi melihat sekeliling, kamu syuting di sini, apakah kamu punya izin dari pihak berwenang terkait? Yan Chi mengangguk, aku bergegas ke sini hanya untuk ini, melakukan banyak koneksi untuk mendapatkan izin 3 hari, tapi aku tidak tahu untuk apa orang-orang ini ada di sini. Kalau begitu, mari kita pergi dan melihat, katanya. Mereka berdua bangkit dan berjalan menuju sekelompok orang berseragam. Apa yang kalian coba lakukan? Pemimpin itu mengamati Yan Chi, apakah kamu yang bertanggung jawab di sini? Ya, jika ada yang bisa kau ceritakan padaku. Siapa yang memberimu izin untuk menembak di sini tanpa izin? Apa kau punya izin yang diperlukan? Beri kau waktu 3 jam untuk membersihkan, atau kami akan menyita semuanya. Bab 2449. Awannya ringan dan anginnya lembut. Yan Chi tercengang sejenak, tidak menyangka masalah akan muncul tepat saat syuting baru saja dimulai. Bab 2450. Tugasku. Saat melihat mobil mendekat, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan, menatap Audi A6 yang berhenti dengan mata waspada. Di kota seperti Jinling, mobil seperti A6 cukup umum, tetapi plat nomornya membuat semua orang waspada. Tak lama kemudian, pintu mobil terbuka, dan 2 pria parubaya keluar, keduanya mengenakan kemeja polo putih dan celana panjang, tampak sangat formal. Namun, salah satu dari mereka memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya. Saat melihat kedua pria parubaya itu, wajah Feng Jianhui berubah drastis. Sebagai pengusaha lokal di Jinling, dia tahu siapa kedua pria yang mendekat. Yang satu adalah kepala Honcho Su Zengwen,
dan yang lainnya adalah Kepala Departemen Publisitas, Chen Hualong. Dia tidak pernah menyangka kedua orang ini akan datang. Setelah keluar dari mobil, Su Zengwen melihat sekeliling dan melihat Lin Yi tidak jauh, lalu berjalan ke arahnya. Pada saat ini, Lin Yi juga berdiri, dan Yan Qi yang sangat tanggap juga bangkit berdiri. Dia tidak yakin dengan identitas kedua pria itu, tetapi dia tahu mereka bukan orang biasa. Pemimpin, kau di sini. Melihat Su Zengwen dan Chen Hualong, Lin Yi menyapa mereka dengan senyuman dan berjabat tangan dengan mereka masing-masing. Pada saat yang sama, Lin Yi juga memperkenalkan Yan Qi kepada kedua pria itu. Setelah mengetahui identitas mereka, Yan Qi merasa sedikit takut dan segera berjabat tangan dan menyapa mereka. Direktur Lin, kenapa Anda tidak memberitahu kami sebelum datang ke Jinling? Saya bisa saja mengaturnya untuk Anda. Kita semua dari pihak yang sama, membuat keributan seperti itu tidak baik. Sebagai seseorang yang dibesarkan oleh Liang Xianghe sendiri, sangat masuk akal bagi Su Zengwen untuk menyebut Lin Yi sebagai salah satu dari mereka. Ini bukan masalah besar, aku tidak ingin merepotkanmu. Setelah mengatakan ini, Lin Yi memberi isyarat ke arah sekitar selusin orang yang tengah menghancurkan sesuatu. Orang-orang ini muncul dengan aura otoriter untuk memaksakan pembongkaran. Itu terlalu sewenang-wenang. Pemimpin tim pembongkaran itu tercengang, mereka semua membeku seperti patung, bahkan tidak berani bernapas berat. Feng Jianhui di dalam mobil berada dalam kondisi yang sama, meskipun tidak seorang pun tahu kapan dia keluar dari mobil, berdiri di pinggir seperti burung puyuh. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa pria yang berdiri di samping Yan Qi bukanlah pria biasa. Bagaimanapun, orang itu adalah Su Zengwen, ia sangat sopan dalam menyapa dan bahkan menyebut mereka, orang-orang kami. Ini sudah cukup untuk menunjukkan status mengerikan pria itu, mencapai tingkat yang bahkan tak terbayangkan oleh Feng Jianhui. Masalahnya memang ada pada kita. Tenang saja, aku pasti akan memberimu penjelasan yang tepat. Tidak perlu ada gestur yang berlebihan, kata Lin Yi. Kami hanya ingin syuting beberapa adegan di sini selama beberapa hari. Kalau memungkinkan, beri kami waktu beberapa hari lagi. Kalau tidak, kami bisa pergi dan syuting di lain waktu. Apa yang kau bicarakan? Syuting filmmu di sini juga berfungsi sebagai publisitas bagi kami sangat menyambutmu. Apa repotnya? Tanya Su Zengwen. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku akan mengurusnya. Lin Yi menganggukkan kepalanya lalu menatap Feng Jianhui. Dan orang ini, yang tampaknya tergabung dalam kelompoknya, yang membuat masalah di balik layar, tampaknya bukan orang baik. Su Zengwen melirik Feng Jianhui yang menggigil ketakutan, seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam lubang es. Jangan khawatir, aku akan menghadapinya bersama. Lin Yi melirik arlojinya, Ketua, apakah Anda punya waktu malam ini? Bagaimana kalau kita pergi minum-minum? Kedengarannya bagus. Aku sibuk sampai sekarang dan belum makan, kata Su Zengwen antusias. Ayo, aku ingin berjasa. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap formal padamu. Su Zengwen memiliki pemahaman yang kurang mengenai identitas Lin Yi. Ia hanya tahu bahwa Lin Yi memiliki latar belakang yang sangat kuat, murid kesayangan gurunya, dan juga presiden grup Lingyun. Berdasarkan identitas ini, sudah sepantasnya mereka makan bersama. Alasan Lin Yi mengusulkan makan bersama hanyalah untuk membuka jalan bagi Yan Qi, membantunya memperluas jaringan, yang akan menguntungkan perkembangannya di masa mendatang. Dan Yan Qi sangat menyadari hal-hal ini. Dia juga tahu dengan jelas bahwa demi dirinya lah Lin Yi mengatur pesta makan malam hari ini. Tepat saat mereka hendak pergi, Feng Jianhui bergegas menghampiri sambil tersenyum di wajahnya. Bagaimana kalau aku yang jadi tuan rumah makan hari ini? Lagi pula, aku sudah berinvestasi dalam drama ini, jadi aku punya kesempatan untuk mentraktir semua orang makan. Su Zengwen melirik Feng Jianhui. Apa urusanmu? Apa kau tidak tahu tempatmu? Pemecatan yang begitu santai itulah yang membuat Feng Jianhui menggigil dan mundur dengan putus asa, lalu berdiri di samping Yan Qi. Presiden Yan, ini salah saya. Saya buta dan gagal mengenali bakat. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Saya akan terus berinvestasi dalam film ini dan menambahkan 50 juta lagi, saya akan mengambil 20% lebih sedikit dari keuntungannya, tolong beri saya kesempatan lagi. Aku bisa memberimu kesempatan, tapi yang lain mungkin tidak. Yan Qi berkata dengan wajah dingin, sengaja merendahkan suaranya. Entahlah kalau yang lain, tapi pria Yan Qi jelas bukan pria tampan tanpa dasar. Setelah mengatakan itu, mereka masuk ke mobil dan pergi bersama tanpa memperhatikan Feng Jianhui lagi. Para kru tercengang, tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Dan kapten tim terdepan tampak lebih sedih daripada jika ada seseorang yang meninggal dalam keluarganya. Dia tahu bahwa dia sudah tamat. Pesta makan malam berlangsung hingga lewat pukul 11 sebelum berakhir. Yan Qi memanfaatkan sepenuhnya kemampuan bersosialisasinya, dengan sering bersulang, sehingga menghasilkan malam yang menyenangkan bagi semua tamu dan tuan rumah.
Dia tahu betul bahwa Lin Yi telah menempatkannya di suatu jalan, tetapi bagaimana menjalaninya di masa depan tergantung padanya, untuk benar-benar menangkap peluang yang ada di tangannya. Sekitar tengah malam, keduanya kembali ke hotel. Ada apa denganmu? Aku menendangmu beberapa kali dari bawah, tapi kau bahkan tidak bereaksi, kata Lin Yi dengan wajah dingin. Yan Qi, seperti anak kecil yang baru saja berbuat salah, mencengkeram leher Lin Yi, dengan sedih berkata. Aku juga tidak ingin minum terlalu banyak, tapi ada kesempatan dan aku harus memanfaatkannya. Aku tidak bisa membiarkanmu memimpin di pesta makan malam, kalau tidak, aku akan jadi orang yang tidak berguna. Apa hubungannya ini dengan tidak berguna? Bukankah itu peran seorang wanita, kata Yan Qi. Untuk bisa masuk ke dalam aula, untuk bisa hebat di ranjang, begitu kita kembali, aku harus membuat mereka mengacungkan jempol padamu, mengatakan wanita Lin Yi tidak buruk, kalau tidak, aku akan mempermalukanmu. Wajahku tidak membutuhkanmu untuk memperjuangkannya. Lin Yi mencubit pantat lembut Yan Qi, mulai sekarang, lakukan saja hal-hal yang kamu sukai, jangan pikirkan hal-hal lain. Yan Qi membalas dengan genit, aku tahu kau peduli padaku, aku sudah jelas mengatakannya di hatiku, tapi aku harus membuatmu terlihat baik, itu yang harus kulakukan, jadi kau tidak bisa menghentikanku. Jika kau punya muka, orang lain akan menghormatimu, dan aku juga akan mencerminkan kemuliaan itu. Meski begitu, hati-hati. Alkohol tidak baik untukmu, dan cukup ikuti saja alurnya. Lin Yi menepuk pantat Yan Qi, pergilah menyegarkan diri, sudah malam dan waktunya tidur. Tidak perlu menyegarkan diri, ayo kita mulai sekarang, aku tidak sabar lagi. Yan Qi mendorong Lin Yi ke tempat tidur, lalu menjatuhkan dirinya ke atasnya. Pertarungan sengit dan liar akan segera dimulai. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.